pemain basket sekarang atau anak-anak sekarang tuh mikirnya cuman tanding harus menang. Jadi kalau nggak menang berarti mereka tidak berkembang. Padahal banyak banget pemain basket sekarang yang bertumbuh, berkembang, berprogres. Mereka juga punya evolusi yang baik gitu kan. Nah, tapi karena mereka belum juara, hanya belum mengangkat piala, mereka kayak down. Jadi sekarang kan zaman sekarang, foto main basket keren-keren. Karena arenanya udah bagus, lightingnya udah oke kan. Jadi mereka punya kenang-kenangan juga sama final partinya tadi. Nah, itu yang mau kita sajikan. Jadi final partinya seperti apa? Yang seperti NBA tadi. Jadi player announcement, kemeriahannya. Jadi pemainnya dipanggil satu-satu, semua starting five. Kita akan benar-benar tampilin 2 tim terbaik ini, 12 pemainnya itu adalah anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Tribuners, dalam bincang olahraga hari ini, kita akan berbicara tentang olahraga basket. Nah, ada sebuah kompetisi yang kita sebut dengan Liga, yaitu Victory Basketball League 2026-2027. Nah, untuk berbicara lebih jauh tentang Liga Basket yang akan menghadirkan sejumlah kategori ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber. Dia seorang pelatih juga, coach, dan juga sebagai founder of Victory Evo Basketball. Beliau adalah Evan Marcus. Halo, apa kabar? Halo, luar biasa. Luar biasa. Bro Evan, cerita dulu nih, gimana bisa terjun ke dunia basket ini? Sebelum kita bicara lebih jauh tentang liga ini. Oke, jadi basket itu saya mulai waktu kelas 1 SMP ya. Iya. Usia 12 tahun, sebenarnya dari sepak bola. Kita tahu lah anak-anak kan hobinya sepak bola. Di kampung kan dulu tinggal kan sepak bola. Tapi semenjak 12 tahun, kelas 1 SMP, di sekolah saya mulai suka basket dan baru belajar. Iya. Dari situ saya ikut Porprov. Ikut Porprov, selalu sumbang emas buat Kota Palembang. Luar biasa ini. Karena tim basket Porprov Palembang kuat. Kita termasuk kuat, Sumatera Selatan juga bagus. Jadi di event kampus juga kita ada namanya Pomda, waktu itu juga 2 kali saya sumbang emas untuk universitas saya. Jadi ya perjalanan basket dari 2002 sih sampai sekarang. Masih aktif main. Masih aktif main sampai sekarang. Iya. Jadi sering juga ikut kompetisi. Baru selesai kompetisi berapa minggu lalu kebetulan. Luar biasa ya. Jadi artinya selain sebagai seorang pemain basket yang aktif juga melatih. Betul. Jadi 2 tahun terakhir sudah mulai aktif kembali melatih. Walaupun 2017 sempat mulai melatih. Iya. Tapi jiwa pemainnya masih besar, jadi vakum dulu. Nah, 2024 saya beneran aktif kembali untuk jadi coach basket. Coach basket. Betul. Oke. Tentu sudah banyak pengalaman dan prestasi ya. Prestasi yang tertinggi apa yang diraih? Basket tadi waktu pelajar Porprov ya. Porprov medali emas, Pomda emas. Akhir-akhir ini Liga kemarin juara 3 di Liga Divisi 1-nya Palembang. Terus tahun lalu dan 2 tahun lalu kebetulan di support streaming sama Tribun kompetisi basket kita 2 tahun berturut juara Palembang 3x3 emas. Jadi tahun ini rencananya mau tripit kalau dapat. Luar biasa ya. Nah, lebih kurang itulah prestasi akhir-akhir ini. Mungkin sharing juga nih sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi seorang atlet basket ya sehingga bisa terus aktif ya dan berprestasi? Yang paling penting pola hidup. Pola hidup. Ya, jadi kita harus memiliki pola hidup yang baik dan benar. Gimana tuh? Maksudnya? Baik dan benar. Yang paling utama, yang paling penting itu jangan begadang. Jangan begadang. Itu sangat krusial. Karena saya rata-rata tidur paling malam jam 10. Malam banget jam 11 lah. Ya, jadi saya jam 9 lewat udah siap-siap tidur. Disiplin waktu karena itu penting untuk recovery tubuh kita yang atlet ini ya. Jadi kebutuhan tidur itu sangat penting.
Dan pasti nutrisi makan, kemudian pola latihan. Nah, tapi semua kunci terakhirnya adalah tidur. Kebanyakan atlet pola latihan sudah benar, makan sudah benar, tapi begadang. Karena saya ingat banget dulu pelatih saya bilang, kamu begadang 1 malam aja itu menghabiskan latihan fisik kamu yang selama 30 hari itu hilang. 1 malam aja. Sebegitu besar pengaruhnya, sebegitu besar begadang efeknya. Nah, jadi karena tubuh kita nggak sempat recovery kan dari jeda istirahat. Tapi dengan kondisi atlet-atlet kita sekarang kan, ya kita bisa maklumi mereka mungkin cenderung nggak lepas dari gadget ya. Kadang-kadang itu bikin mereka begadang. Betul. Dan paling penting juga bertambahnya usia, kita harus tahu bahwa kita penting banget untuk strength training, apalagi di bola basket ya. Jadi gym itu penting. Apalagi anak-anak sekarang usia dari 12 tahun, dari 10 tahun, bahkan dari 8 tahun saya pernah ikut pelatihan tentang strength conditioning basket. Ya, anak 8 tahun itu udah boleh strength training, tapi dengan bobot badan sendiri bebannya. Nggak perlu pakai dumbbell. Dan itu harus dilatih sejak dini. Nah, semakin tua, kan ada survei membuktikan bahwa di atas 35 tahun, setiap tahun otot kita menyusut 1%. Jadi harusnya semakin tua, kita harus semakin go to gym, angkat beban. Nah, itu untuk menjaga kita biar fit. Dan stigma orang Indonesia kan kalau anak-anak nge-gym pendek. Terus kalau sudah tua nggak boleh nge-gym, nanti cedera. Enggak. Kalau orang luar itu penting banget gym. Justru itu untuk untuk menjaga kontinuitas. Iya, untuk menjaga sendi, otot-otot kita, mobilitas kita. Itu gym yang paling aman. Itu malah gym adalah olahraga paling aman. Oh, gitu ya. Betul, semakin tua gym itu paling aman. Karena kalau kardio kayak bulu tangkis kan bahaya, jantung, sepak bola. Sebenarnya basket juga cukup bahaya. Juga, Nah, gym itu paling aman, paling safety untuk olahraga. Iya, betul. Oke, Bro Evan, ini Anda juga seorang founder of Victory Evo Basketball. Nah, bisa cerita ini bagaimana bisa berdirinya klub ini? Nah, kebetulan jadi Victory sendiri itu adalah sebuah arena, one stop multisport. Jadi di dalam Victory Arena itu ada basket, ada paddle, ada Alteza, terus nextnya itu akan ada gym, ada swimming pool. Jadi kebetulan owner kita Pak Alvin setelah selesai Victory Arena, dia melihat saya sebagai coachnya Evo Basketball, dan dia mengajak saya untuk berkolaborasi sebagai head of departemennya basketball. Karena di Victory Arena sendiri itu tanahnya gede sih. Kita punya tanah lebih kurang 1 hektar ya total tanah di situ. Jadi makanya menjadi one stop multisport. Jadi sekali datang kita bisa main basket, bisa padel, bisa berenang, bisa gym. Terus bisa ada nanti juga ada lounge kayak gitu. Tinggal mengatur jadwal aja. Betul, dan kebetulan basket itu baru selesai gedungnya di bulan 5 kemarin. Jadi kita baru masuk di bulan 5 tahun ini, 2026. Nah, untuk kegiatan melatih basket sendiri, ini sejak kapan sebenarnya mulai? Melatih basket tadi ya 2017. Tapi baru aktif lisensi 2024. Lisensinya apa sih? Lisensi C. Jadi kan setiap pelatih basket harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan kayak SIM lah, surat izin melatih dari Perbasi, induk organisasi kita. Dimulai pasti setiap pelatih mulai dari C. Nanti kalau mau upgrade itu lisensinya B. Mau upgrade lagi A. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Kalau kita mau bawa misalnya tim daerah, Porprov atau liga nasional itu minimal B. Kalau mau bawa timnas minimal A lisensinya. Kalau kota ya cukup C. Sama dengan sepak bola juga. Iya, betul banget. Jadi itu ada uji kompetensinya untuk setiap pelatih. Dan itu selalu diupdate ya. Iyalah, tergantung kita mau belajar lebih nggak sih? Iya, betul. Baik, Bro Evan. Sekarang kita coba, ini akan ada event besar ini ya. Jadi Victory Basketball League 2026-2027. Betul. Iya. Nah, gimana Anda bisa menjelaskan tentang event ini? Oke, jadi saya punya visi untuk Kota Palembang. Jadi kebetulan saya putra daerah juga. Beberapa event terakhir itu basket biasanya dalam 1 kurun waktu terus selesai, kayak 7 hari tandingnya selesai.
Dan ada kendala untuk anak-anak usia pembinaan ya. Usia pembinaan kita bilang usia 10, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun di mana mereka harus sekolah. Iya. Dan kita tahu anak zaman sekarang itu lesnya banyak. Iya. Sehingga waktu saya bawa tim Victory Evo mau tanding, orang tuanya sibuk ngatur les, izin pindah-pindah. Jadi cukup kesulitan. Maka itu saya punya visi mau membuat satu event basket di mana tidak mengganggu jadwal mereka, jadwal sekolah, jadwal les, dan juga mereka punya waktu untuk belajar, belajar tentang basket. Karena kan biasanya kalau dalam 1 minggu selesai, anak-anak nggak sempat berlatih kekurangan mereka di game sebelumnya apa, karena jeda istirahatnya nggak ada. Padat ya, hari ini tanding, besok tanding, istirahat sehari, semifinal kurang, recovery-nya kurang. Nah, kita bikin Victory Basketball League ini mainnya setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi bisa family time, bisa ajak orang tua, bisa ajak keluarga. Terus anak-anak juga bisa di-develop. Misalnya mereka kalah di minggu ini, weekdays mereka kan akan balik latihan nih. Jadi mereka bisa belajar di sela-sela weekdays. Coachnya bisa kasih instruksi. Kekalahan kita kemarin, kita nggak mau defense, kita nggak mau kejar bola. Terus sudah kalah, kita terlalu cepat menyerah. Gitu loh. Jadi itu yang menjadi visi saya. Saya mau bikin sebuah kompetisi yang anak-anak punya waktu untuk belajar, anak-anak tidak mengganggu jadwal sekolah, terus mereka juga bisa di-develop lebih panjang waktunya. Gitu. Dan karena kebetulan kita punya arena sendiri, kita punya Victory Arena, karena belum ada akademi basket yang punya arena sendiri. Ya, puji Tuhan kita pertama kali digandeng sama Victory, jadi kita punya home base, ya jadi kita tuan rumah yang kita bisa set lah jadwal tandingnya kapan, jadwal latihannya kapan tuh kita lebih fleksibel gitu. Kemudian ini kan namanya liga ya, sama seperti sepak bola yang dia kompetisinya rutin, terjadwal gitu ya. Nah, kita liga basket yang akan Bro Evan gelar ini berapa lama durasinya dan seperti apa nanti format kompetisinya? Kita ada 6 kategori. Jadi 6 ada kelompok umur 10 tahun, kelompok umur 12 tahun, di mana ini timnya boleh mix putra dan putri, itu boleh menjadi satu tim. Satu tim ya. Jadi dalam satu tim boleh ada putra putri sampai umur 12. Kemudian kategori ketiga kelompok umur 14 tahun. Putra saja kalau 14 tahun. Putra. Kelompok umur 16 putra saja, junior high school SMP dan senior high school SMA. Sistemnya akan setengah kompetisi, kita akan bagi 2 pool. Setiap kategori itu target kita sebenarnya 8 tim. Dan 29 Agustus nanti kita mau bergulir KU10 yang pertama. Itu sudah daftar 9. 29 Agustus ya? Iya, 29 Agustus. Tapi kayaknya kita akan cari lagi menjadi 10. Formatnya akan dibagi 2 tim, pool A, pool B. Akan ketemu semua, terus kita akan sistem playoff. 8 besar. Jadi peringkat 1A akan lawan peringkat 4B dan sebaliknya. Terus sampai nanti di Februari awal kita selesai. Februari awal. Jadi kita mainnya tiap weekend. Cukup panjang. Cukup panjang ya. Ada 6 bulan. Jadi benar-benar liga. Dan kita akan rotate terus kategorinya. Gitu. Jadi ini kategorinya klub ya? Klub. Juga melibatkan ada sekolah. SMP, SMA. Jadi kita pisahin. Jadi karena klub panduannya adalah kelompok umur, usia mereka, tahun kelahiran. Jadi kita harus tutup di tahun ini. Karena kalau kita mulai tahun depan kan udah berubah tahunnya. Tahun lahirnya udah kalau dihitung pasti beda karena kita panduannya tahun kelahiran. Jadi biar lebih gampang. Kalau antar sekolah seperti apa formatnya? Kalau antar sekolah formatnya tetap setengah kompetisi, tapi mainnya nggak weekend. Jadi karena kan mereka rata-rata sudah main di klub tadi, untuk antar sekolah biar animonya lebih luar biasa, kita bikin kayak 1 minggu mereka kompetisi, setengah kompetisi liga juga, playoff, dan habis itu selesai. Tapi di Victory Basketball League kita akan bikin final party ala-ala NBA. Gitu. Jadi kita akan pakai lighting, player announcement, segala macam, itu ala-ala NBA. Mini NBA lah ya kita ya. Kalau NBA terlalu mahal produksinya kayak gitu. Oke. Terus dari ini kan sudah mulai mulai pendaftaran ya. Betul. Gimana animo dari mereka para peserta ini ya terhadap kompetisi ini?
Pendaftaran yang saya bilang tadi kan KU 10 Max harusnya 8, ini udah daftar 9. 9 ya. Animonya luar biasa dan kita satu-satunya event turnamen yang akan menggunakan full aplikasi. Full aplikasi. Jadi Seperti dari apa web. itu? Jadi kita akan punya web. Jadi semua peserta akan daftar mandiri dari web. Iya. Kalau selama ini kan dibantuin panitia terus Iya, kan. Nah, manual, sekarang ya. iya manual. Iya, Dan iya. sekarang kita akan kasih web, mereka akan daftar, mereka akan isi nama pemain, nomor, persyaratan, terus akan di-approve sama panitia. Iya. Kemudian kita juga punya statistik namanya. Iya. Jadi zaman sekarang turnamen itu semua pelatih, semua klub ataupun parents itu butuh data. Iya, iya. Dalam turnamen ini anak saya main berapa lama, Betul. persentase nembaknya berapa persen, Iya. dia turnovernya melakukan kesalahan berapa kali dalam satu game, dan itu akan disajikan dan akan ditampilkan di web. Jadi after game, after match, kita akan kunci hasilnya, skornya, itu kita akan tarik data otomatis dari web, akan bisa dilihat setiap tanding tim A lawan tim B, siapa 5 pemain terbaik tim A, siapa 5 pemain terbaik tim B. Iya. Terus akan dilihat statistik setiap pemainnya, MVP-nya siapa, player of the match-nya siapa, player of the game-nya siapa. Itu bisa dilihat secara live lah hampir ya. Iya, Jadi biasa cepat itu ya, langsung. Iya, cepat. Artinya mereka bisa langsung tahu. Bisa langsung tahu, karena langsung. selama ini event kayak saya misalnya, saya kan misalnya ikut KU 14, ada tim di pool sebelah yang saya tuh, kan kita nggak mungkin bisa nonton semua pertandingan. Betul. Cuman saya cari di konten sosmednya, ini skornya berapa, belum diupload sama panitia. Lambat kan. Kalau kita kan begitu tim Perbasi input skor, hasilnya segala macam dikunci, di save, dan kita punya otomatis URL kan yang sudah di-develop sama tim IT, kita langsung dipublish ke web kita. Jadi langsung otomatis. Ya, betul. Itu sangat membantu. Jadi kita langsung bisa cek. Jadi pelatihnya pun malam itu bisa langsung evaluasi. Ini pemain saya, pemain kunci saya ini kok nilainya merah ini gitu loh. Kenapa banyak melakukan kesalahan? Jadi itu sangat penting dan sangat berarti bagi coach ya untuk evaluasi. Untuk evaluasi data, statistik itu penting banget. Dan para pemain juga tentu dia akan melihat, wah, saya harus ini gitu. Saya harus improve. Datanya lengkap. Datanya lengkap. Betul. Ini sesuatu yang baru apa sebenarnya sudah. Sebenarnya kalau statistik di liga, di event-event kemarin, event dari teman-teman yang lain itu sudah ada, tapi kan masih berupa kertasnya dikasih, terus filenya di-upload di Google Drive, kita mau download lagi. Nah, kalau kita akan develop, kita punya web, semua bisa dilihat di situ. Jadi pemain lain pun, tim lain pun kalau oke, saya mau ketemu tim C nih, pemain kunci dia siapa ya, nomor berapa ya, saya bisa cek, bisa belajar. Oh, datanya dia nembaknya 60%, 70% itu sudah termasuk tembakan bagus. Ya, dia attempt 8/10, wah gawat juga, berarti jago ini pemain ini. Nah, jadi itu juga sangat membantu buat evaluasi. Iya, artinya memang dengan data statistik ini juga masing-masing tim itu langsung evaluasi dan mencari kelemahan dan kelebihan dari mereka ya. Betul, itu gunanya data. Iya, gunanya zaman data sekarang udah canggih banget. Betul. Jadi ya memang kayak sepak bola juga kayak gitu kan. Kita langsung bisa melihat ini setelah pertandingan ini hasilnya kan. Ya, kita kan bisa lihat kan kayak tendangan ke gawang, tendangan ke bawah. Nah, di liga kita akan baru pertama kali misalnya di halftime, kita akan munculin statistik tim A, tim B, melakukan tembakan berapa, miss berapa, kesalahannya berapa. Karena kita di arena punya videotron gede kan. Nah, selama ini belum ada juga. Jadi itu yang kita sajikan ke teman-teman yang punya klub. Artinya fasilitas yang dimiliki oleh Victor ini sudah sangat speknya internasional ya. Makanya kita harus punya event yang kelasnya itu internasional, bukan nasional lagi loh, internasional. Karena satu-satunya lapangan basket ya dengan lantai parket yang standarnya itu udah FIBA, ringnya FIBA. Ya, dan dari pencahayaan pun juga sudah sangat-sangat standar internasional. Jadi memang kita harus kemas eventnya sesuai dengan equipment yang ada gitu, facility yang ada tuh, biar kelas eventnya itu menjadi standar internasional. Walaupun kita bikinnya di Palembang gitu. Juga saya dengar kabar jadi dari Victory juga sudah menyiapkan tim videographer yang mampu menampilkan video-video yang dramatis gitu. Iya, sinematik bahasanya sekarang. Betul. Jadi karena kita punya videotron yang besar, jadi
konsep final kita itu akan berbeda. Kita akan bikin ala NBA, ada permainan lighting show, akan ada dance perform, akan ada halftime court, nembak halftime court, half court shoot. Jadi setengah lapangan nembak, nanti hadiahnya apa gitu. Oh ya, ada games. Kalau ada hadiah mobil luar biasa banget ya. Semua orang mau nembak kan kayak di NBA. Coba kita masih ngajuin sponsor nih, sponsornya apa nanti kita kasih buat tembak setengah lapangan, nanti ada 3-point contest. Nanti setiap player yang di finalis itu akan di-announce satu-satu, akan ditampilkan videonya di Videotron dan mereka akan didampingi orang tua mereka akan bangga kan. Nah, kita akan set seperti itu dengan lighting show yang akan sangat kita bikin benar-benar eventnya ya kayak bukan di Palembang deh. Iya, ini pasti sangat menarik dan ini tentu dokumentasi yang sangat berarti ya bagi si anak-anak kenangan lah gitu, orang tua juga. Betul. Ya. Event seperti ini kan sesuatu yang jarang mereka dapatkan sebelumnya gitu ya. Main-main tapi dokumentasinya lemah gitu, kurang gitu, minim. Betul. Gitu ya. Makanya saya bilang ke tim saya, kita tuan rumah minimal harus masuk final. Jadi saya punya beban kayak tim ini harus minimal masuk final biar bisa dapat exposure-nya kan. Betul. Oke, sebenarnya dari event ini target yang dari Victory harapkan apa sebenarnya? Kalau untuk usia pembinaan 10 dan 12, 14, 16 itu sebenarnya masih masuk pembinaan ya. Iya. Harapannya mereka bisa belajar karena kebanyakan pemain basket sekarang atau anak-anak sekarang tuh mikirnya cuma tanding harus menang. Jadi kalau nggak menang berarti mereka tidak berkembang. Padahal banyak banget pemain basket sekarang yang bertumbuh, berkembang, berprogres. Mereka juga punya evolusi yang baik gitu kan. Nah, tapi karena mereka belum juara, hanya belum mengangkat piala, mereka kayak down, mereka kayak menilai diri mereka itu kayak ya saya tidak sehebat dia gitu ya. Padahal ya kita sebagai pelatih melihat si A, si B itu berkembang banget. Even ada yang pemain kita atau pemain lain gitu loh. Kayak kita sendiri pun jujur kita juga tim baru kan, baru 2 tahun dibentuk dan biasanya dibantai-bantai terus 2 tahun lalu. Akhir-akhir ini walaupun kita belum angkat piala, tim yang bantai kita kemarin sudah kita kalahin. Minimal itu dulu. Minimal itu sudah dulu. mampu balas dendam. Sudah mampu balas dendam dulu walaupun belum juara. Sampai saya bilang sama anak-anak gini, kalian kapan mau juara? Saya akan tunggu sampai kalian siap deh. Terkadang kan saya terlalu memaksa push. Mungkin ada harapan ya, ada harapan coach, ada harapan orang tua yang dibebankan ke saya kan. Jadi kayak mempush mereka, pokoknya ikut turnamen harus juara. Sampai akhirnya mereka juga nggak fun kan mainnya kan. Padahal mereka masih 14 tahun, masih 12 tahun. Ngapain sih kita menuntut mereka juara? Biarlah mereka bermain dengan enjoy, bermain dengan nikmat. Biar mereka mencintai bola basket. Jangan sampai jadi beban. Jangan kalau kalah tuh pulang ke rumah malah papanya ngomong, kamu tadi main jelek-jelekan. Nah, itu yang kita hindari. Nah, kita pengen bikin event basket ini, nanti kita juga ada TM, kita ada meeting sama peserta, kita akan juga publish ke tim-tim lain bahwa yuk kita sama-sama appreciate semua pemain kita. Sekarang kita bukan cari siapa yang paling hebat, tapi pada akhirnya kan kita cari siapa yang paling lama bertahan nanti. Kayak saya kan, teman-teman saya yang main basket tuh sudah dikit banget, seangkatan saya. Mungkin kami dari 50 mungkin sudah tersisa cuma 10. Nah, mereka harus kita bimbing jadi seperti saya. Siapa yang akan bertahan sampai akhir mencintai olahraga ini? Karena dulu saya angkat piala terus. Sekarang sudah mulai turun kan. Nah, semua orang akan melupakan siapa yang menang. Tapi semua orang tidak akan melupakan siapa yang bertahan sampai garis finish. Itu artinya konsisten. Konsistensi itu yang paling penting. Yang orang tidak akan pernah lupa. Dan ini kan anak-anak ini dia namanya kompetisi liga ini kan dia bergulir ya kan. Dan setiap tim akan bertemu gitu ya. Betul. Artinya ya kalah dalam satu pertandingan bukan berarti gagal. Gitu kan. Masih ada pertandingan lain gitu ya. Artinya itulah sebenarnya memberikan motivasi mereka ya untuk tetap belajar dari kekalahan kemarin. Makanya saya bilang kenapa mainnya setiap weekend. Jadi mereka punya waktu untuk introspeksi coachnya, kesalahannya apa. Jadi mudah-mudahan di game berikutnya
bisa lebih growing gitu. Iya. Oke, event ini apa yang nanti akan membuat heboh pertandingan di lapangan? Membuat heboh di lapangan, pastinya event ini akan bermain di arena terbaik di kota Palembang. Yang pertama, yang kedua, setiap anak-anak akan dapat exposure yang baik. Mereka akan punya kenang-kenangan lah. Karena kita akan menyediakan tim dokumentasi fotografer. Setiap tim ya minimal satu game kita ada fotoin. Jadi sekarang kan zaman sekarang, foto main basket keren-keren. Karena arenanya udah bagus, lightingnya udah oke kan. Jadi mereka punya kenang-kenangan juga. Sama final partinya tadi. Nah itu yang mau kita sajikan. Jadi final partinya seperti apa? Yang seperti sudah NBA tadi. Jadi player announcement, kemeriahannya. Jadi pemainnya dipanggil satu-satu, semua starting five. Kita akan benar-benar tampilin 2 tim terbaik ini. 12 pemainnya itu adalah anak-anak hebat. Gitu. Itu luar biasa. Ini akan menjadi daya pikat daya tarik bagi para atlet-atlet yang baru bertumbuh ini ya. Oke, setiap kompetisi kan tentu nanti akan ada juara, ada hadiah, mungkin ada target-target yang lebih tinggi gitu ya dari liga ini. Apa yang bisa disampaikan dari itu? Kita akan ada 1 piala bergilir yang kita custom. Jadi kita akan custom setiap kategori ada piala bergilir. Biasanya kan orang piala bikin ya dari besi, dari resin. Kali ini kita bikinnya dari timah. Kita mau bikin eksklusif, mewah, dan akan di-display juga. Dan mereka setiap champion akan bawa pulang pialanya, taruh di home base, misalnya di kantor mereka, di tempat akademi mereka. Dan tahun depan kalau tanding dibawa lagi kan, piala bergilirnya kan. Terus juga kita ada sertifikat dan uang pembinaan pasti. Dan kita juga menyiapkan fasilitas. Kita juga ada kerjasama dengan Alteza, salah satu sponsor kita. Alteza ini tempat klinik dokter untuk tumbuh kembang anak. Nah, jadi kita kerjasama. Jadi satu grup juga dengan Victoria Arena. Jadi bisa anak-anak juga kita bisa kasih fasilitas itu. Buat mereka ngukur nih, kira-kira potensi tingginya berapa gitu loh. Jadi mereka bisa tahu. Karena kan main basket postural juga termasuk faktor penting. Bukan faktor utama, tapi termasuk faktor penting. Penting ya, betul. Karena setidak-tidaknya ketika bermain itu memudahkan dia ya untuk postural bergerak, yang tinggi. Tinggi. Nah, event ini juga yang menarik kemungkinan juga akan di live streaming ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita nanti coba juga nih Tribun ini bisa membantu event itu sebagai salah satu media karena kita juga sudah pernah melakukan live streaming untuk beberapa event juga basket ya, live streaming, dan itu juga menarik minat orang untuk menonton karena yang nonton ternyata tidak hanya dari Palembang, ada yang dari Jambi, Lampung, Jakarta kan seperti itu kan. Eventnya terbuka kayak gitu. Terbuka. Ini aja saya ditelepon sama orang Jambi, Lampung, Jakarta untuk ikut. Saya bilang eventnya masih untuk Palembang dulu. Mungkin nanti kalau sudah itu kita bikin. Berarti kan memang animonya luar biasa. Karena mereka juga baca kan Victory Basketball League kan, dan mereka tahu arena kita kan. Jadi mereka juga pengen bermain di arena yang bahasa saya itu arena yang terbaik di Kota Palembang dengan fasilitas internasional gitu loh. Jadi tim-tim kota lain juga pengen cobain. Nah, mungkin ada jelang pertandingan ya, dalam rangka persiapan juga tanggal 29 nanti ya. Mungkin ada hal-hal teknis yang mungkin perlu disampaikan kepada tim-tim peserta. Ya, persiapkan tim Anda karena di liga ini kita benar-benar akan mendevelop anak-anak. Kita akan mengajak mereka bertumbuh. Bukan cuma bermain basket 1 minggu selesai, mereka akan belajar beberapa bulan dengan timeline yang panjang. Terus setiap tim, official, manager juga akan diajarkan untuk mempunyai administrasi yang rapi ya. Seperti logo klub, seperti tata cara nanti mengelola tim bagaimana, kita akan presentasikan juga bagaimana penggunaan web ini. Jadi mereka juga akan lebih enak lah, kedepannya akan lebih easy karena kita semuanya by aplikasi. Jadi ya sayang kalau nggak ikutan. Inilah tempat yang tepat untuk anak-anak kalian bertumbuh, para coach. Jadi silakan daftarkan atau kontak ke kami.
di Victory Evo Basketball Ya. dan Victory Basketball League. Oke. Baik, Tribuners, sudah cukup, ada lagi yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Cukup ya. Tribuners, demikian. Ini pasti akan bikin heboh ya nanti, karena ini ada kompetisi yang berjenjang dan berlangsung cukup lama, durasinya panjang. Artinya bahwa tim-tim itu juga harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara stamina, kemudian dari hal-hal lain yang terkait dengan persiapan mereka menghadapi kompetisi. Baik, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. Baik, Tribuners, demikian perbincangan hangat kita dengan Bro Evan Marcus nih, founder of Victory Evo Basketball. Jadi kita akan merencanakan sebuah turnamen yang bernama Victory Basketball League 2026-2027 yang akan dimulai pada tanggal 29 Agustus mendatang. Oke, kamu yang ingin berpartisipasi silakan segera mendaftar. Kita akan bertemu di Victory Arena. Sampai jumpa lagi. Salam.